ini kita masih diberikan nikmat sehat sama Allah, sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah. Bahagia tidak hari ini? Bahagia sekali. Coba belajar nggak kalian di rumahnya? Harus belajar, rajin-rajin belajar. Yang sudah bisa harus tetap belajar, yang belum bisa lebih giat lagi. Sebelum kita masuk ke kelompok belajar Nabi Dahlan, anak-anak berdoa dulu ya. Berdoa sebelum belajar. Ibu mau absen dulu ya? Absen. Siapa yang hari ini gak masuk? Berangkat semua. Hebat. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini anak-anak berangkat semua. Pintar sekali. Sekarang anak-anak coba menyebutkan Pancasila. Sila-sila Pancasila. Yuk bunyi sama-sama. Pancasila. Kalimat apa sayang? Kalimat thayyibah itu adalah artinya apa? Kalimat yang baik. Contoh bacaan kalimat thayyibah diantaranya tahmid, istighfar, tasbih. Itu materi yang minggu lalu. Ya, materi minggu lalu tentang istighfar. Ya. Hari ini materi kita hari ini adalah tentang kalimat thayyibah. Sayang, siapa yang tahu bacaan hauqala itu seperti apa? Bagaimana bunyinya? Apa sayang? Pintar sekali. Hauqala berbunyi la. Kalimat hauqala itu adalah kalimat kita ucapkan ketika kita sedang memohon pertolongan. Jadi ketika kita dalam kesulitan, lagi sedih atau lagi dalam musibah, maka kita mengucapkan kalimat hauqala.
Jadi, kalau anak-anak sedang dalam kesulitan, dalam musibah, dalam pertolongan ingin ditolong sama Allah, jangan lupa membaca kalimat Alhamdulillah. Coba kita lihat video di YouTube ini. Kejadian ini terjadi pada waktu 17 tahun lalu. Bapak, dari sana deh, Pak. Sayang, di Indonesia pada tahun 17 tahun yang lalu pernah terjadi bencana besar, yaitu tsunami, tepatnya di Banda Aceh. Nah, dari sini kita belajar bagaimana kita memasrahkan diri kepada Allah. Kita lihat, simak videonya sama-sama. Mana Pak? Susah banget ya, Pak. Kalau nggak spasi. Nah, Spasi. pada tanggal 26 Desember lalu, pukul 7 datanglah gelombang besar. Tingginya gelombang membuat air pasang masuk hingga ke pusat kota. Air menyapu seluruh rumah dan gedung-gedung. Semuanya luluh lantak. Ketinggian air tersebut mencapai sampai 51 meter. Lihat anak-anak. Ini kejadian tsunami pada waktu itu ya. Tidak hanya Indonesia, tapi Malaysia pun dan India pun terdampak daripada bencana tsunami tersebut. Gempa bumi ini juga tercatat yang terbesar. Gempa ini juga menyebabkan seluruh planet bumi bergetar. Saking besarnya tuh sampai bergetar. Sudah ya, Pak? Sudah ya, Nak ya? Sudah. Nah, tadi kita sudah lihat bencana besar pernah terjadi di tsunami. Kira-kira anak-anak udah lahir belum? Belum ya? Dan Bunda sendiri tuh waktu itu masih belum menikah. Bencana tsunami besar sekali. Banyak orang-orang meninggal di kota Aceh ini nih. Termasuk rumahnya luluh lantak. Padahal kejadiannya itu tidak ada. Sudah kita lihat tadi, kita simak video tentang bencana besar yang terjadi di Banda Aceh pada waktu 17 tahun yang lalu. Allah bisa berkehendak apapun dan bagaimanapun. Yang tadinya kota itu indah, tidak ada yang tahu, tiba-tiba datanglah gempa mengguncangkan bumi, lalu meluapkan air dari laut. Sehingga apa? Banyak rumah yang tenggelam, bukan hanya tenggelam, ambles semua ke bawah. Banyak korban jiwa pada saat itu, sampai ribuan korban jiwa. Karena saking banyaknya, banyak manusia yang dikubur secara massal. Tahu massal? Bareng-bareng karena saking banyaknya. Itulah kuasa Allah. Dari situlah kita harus memasrahkan kepada Allah dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Stop, klik dulu, Pak. Gambar di depan. Di situ ada anak yang satu sedang mendapatkan ujian, yaitu apa? Sakit. Lalu yang gambar nomor 2 sedang pusing. Dia dalam mengerjakan PR. Coba apa menurut kalian
Jawaban dari Allah. Iya, pintar. La haula wala quwwata illa billah. Kita pasrahkan semuanya kepada kita, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Lalu bagaimana? Sebagai seorang mukmin yang baik itu kita harus bagaimana? Harus ikhlas dan sabar. Perhatikan lagi. Coba anak-anak membaca secara bersama-sama sayang. Yuk baca sama-sama. Bunyi semua aja sama-sama. Nomor 1. Ya, lanjut. Hikmahnya ya, lanjut. Oke, siap. Wisma, putus dulu, Pak. Sekarang coba ucapkan lagi kalimat hauqala. Ya. Kalimat hauqala Kalimat hauqala adalah kalimat yang kita ucapkan ketika kita sedang memohon pertolongan kepada siapa? Adapun lafaz kalimat hauqala berbunyi la haula wala quwwata illa billah. Di mana artinya kalimat hauqala dipergunakan untuk memohon pertolongan. Kalimat hauqala mempunyai banyak keutamaan. Yang ke-1, dapat menghapus dosa atau menggugurkan dosa. Dengan kita membaca selalu kalimat hauqala, maka dosa-dosa kita akan terampuni oleh Allah. Lalu yang kedua, kalimat hauqala merupakan salah satu amal soleh yang kekal. Kalimat hauqala merupakan kalimat adalah kalimat hauqala termasuk kalimat yang amal saleh yang kekal dan abadi. Kalau kita diberikan kekayaan nih, misalkan diberikan kekayaan, punya mobil, punya rumah, itu abadi nggak? Bisa menolong kita di akhirat nggak? Tapi tidak, dengan kalimat hauqala itu adalah amal saleh yang kekal dan abadi. Yang ketiga, salah satu keutamaan mengucapkan kalimat hauqala adalah harta simpanan di surga. Jadi kalau kita zikir la haula wala quwwata illa billah, itu tuh buat tabungan kita di surga. Biasakan anak-anak membaca kalimat hauqala. Zikir la haula wala quwwata illa billah untuk tabungan atau simpanan di surganya Allah. Yang keempat, merupakan tanaman. Kalian tiap hari zikir terus, di sananya sudah disiapkan tanaman di surganya. Nanti disambut ya sama tanaman surga. Mungkin itu saja, Bapak. Mungkin
Iya, tadi Bu Dina sudah menyampaikannya. Sudah baca tapi nggak apa-apa. Barangkali ada yang bisa jawab siapa? Keutamaan kalimat hauqala apa Kak Fira? Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Ih, hebat, keren. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dengan cara bagaimana Kakak? Bersyukurnya melaksanakan ibadah dengan khusyuk, melaksanakan sholat dengan tepat waktu. Iya, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Selain itu apa lagi keutamaannya? Saya, Bu. Oke, apa Wigda? Bersabar ketika sedang mendapat musibah, Bu. Ih, keren sekali. Contohnya musibahnya bagaimana contohnya, Dad? Dalam kondisi kita sakit. Ya, misalkan kayak tadi terjadinya apa tadi? Bencana. Kita harus bersabar dan ikhlas memasrahkan semuanya kepada Allah. Udah ya Pak? Yuk, sayang. Sudah siap ya? Hari ini anak-anak akan Bu Dina bagikan soal latihan. Nanti anak-anak diisi, Bu Dina tunggu jawabannya.
anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut mengandung pesan bahwa siapa yang tahu jawabannya? Oke, Najla, apa Najla? Bahwa kita dianjurkan untuk berkata yang baik dan sopan, tidak berkata kotor, tidak berkata yang dapat menyinggung perasaan orang lain, dan lebih baik menahan diri dari berbicara yang dirasa akan membawa dampak negatif atau membawa pada Kemudaratan. Ya, sip. Jadi intinya kita harus menjaga ucapan kita. Tidak boleh mengucapkan perkataan yang tidak sopan, perkataan yang kasar. Tidak boleh ya? Ya. Yang nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah qaulah, berarti kita akan apa? Titik-titik. Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oh, siapa nih? Ini dulu yang belakang. Ya, siapa namanya sayang? Ya, Pak. Berserah diri kepada Allah. Oke, kita berserah diri kepada Allah katanya. Betul tidak? Betul. Dengan kita beribadah, bertakwa, bertawakal, beriman, memperkuat iman kita, meningkatkan lagi ibadah kita. Yang ketiga, mengapa kita dianjurkan mengucapkan kalimat hauqalah? Supaya apa? Sebagai salah satu bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Kakak Mira, sebagai salah satu bentuk tawakal kepada Allah. Alhamdulillah, ulangan hari ini sudah selesai, belajar hari ini sudah selesai. Soalnya Bu Lina akan koreksi semuanya, dikumpulkan dulu. Silakan dikumpulkan sama Ibu Lina. Bu Lina koreksi. Bu Lina koreksi dulu ya. Ya, Bu. Anak-anak, tadi hasil ulangannya sudah Bu Lina koreksi. Alhamdulillah sebagian sudah bisa mengisinya, tapi sebagian lagi banyak yang masih salah. Nanti anak-anak diisi lagi ya. Jawaban yang benarnya itu sudah Bu Lina paparkan ya di depan. Nanti ditulis ulang. Paham nggak? Bu Lina bagikan. Coba dibetulkan lagi. Kira, Najla, Ramdan, Mikdad, Ilyasa, Hadi, Rehan, Kiasa, Gila, Yaya. Rina, Gibran, Daus, Asina, Salwa, Wina, Salma. Yuk kerjakan ya, bilang lagi. Yuk, dibetulkan yang salah. Dikerjakan, yuk dibetulkan sayang.
Sudah belum? Kalau sudah, menghadap ke depan semua. Coba perhatikan ke depan. Duduk yang rapi dulu. Ya, dirapikan dulu di tasnya sayang. Ya. Masukin ke semuanya. Jika masukin ke semuanya ke tasnya. Dirapikan. Baiklah. Alhamdulillah anak. Alhamdulillah anak-anak. Hari ini pembelajaran akidah Arab tentang materi hauqolah sudah selesai. Saatnya kita berdoa sesudah belajar. Jangan lupa materi hauqolahnya, materi kalimat yang lainnya dipelajari lagi di rumah. Tidak boleh menyerah, selalu berdoa kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa dan tidak boleh berputus asa. Meskipun dalam kesulitan, dalam Allah memberikan ujian, kita harus selalu berdoa dan berpasrah kepada Allah. Baiklah anak-anak, kita berdoa sesudah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah anak-anak. Selamat bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Alhamdulillah. Depan. Bang, kita foto bareng. Yeay. Salim. Yuk, salim yuk. Salim dulu baru kita foto ya.